Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan kemudian menjalankan ibadah puasa. Kita akan coba melihat di dalam Al-Quran ayat yang kemudian berisi tentang perintah Allah di dalam masalah puasa. Al-Quran ini salah satu di antara tanda kesempurnaan dan mukjizat Al-Quran itu sendiri adalah pemilihan diksi narasi di dalam firman Allah ini begitu sempurna. Contoh kita temukan di dalam ayat Al-Quran ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kita temukan di dalam kitab-kitab tafsir, baik kitab tafsir klasik ya seperti Imam At-Tabari, Imam Ar-Razi, sampai kitab tafsir modern seperti tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili. Kalimat kutiba ini sering diartikan sebagai diwajibkan, furidah ya, diwajibkan. Ini menarik ya, karena Allah menggunakan kalimat kutiba, kalimat pasif, atau kita sebut sebagai fi'il mabni majhul. Ya, dimana kalau kalimat aktif dari kutiba ini katabah atau fi'il ma'lumnya. Maka di sini kita melihat bahwa ada beberapa pandangan ulama kenapa di dalam ayat perintah puasa ini Allah kemudian menggunakan kalimat pasif kutiba alaikumusiyam. Kutiba ini kan artinya ditulis, kataba artinya menulis. Kalau menurut Imam At-Tabari, ulama mengartikan kutiba ini sebagai kewajiban karena memang perintah ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka kapan kira-kira teman-teman sekalian Allah ini menggunakan kalimat-kalimat yang pasif di dalam perintah seperti kutiba? Saya mengutip di dalam surah Al-Baqarah ya, ketika Allah memerintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Maka diwajibkan bagi kalian untuk kemudian melakukan qisas ya, atas orang yang dibunuh. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman tentang wasiat. Ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf ya. Di sini Allah perintahkan diwajibkan bagi kalian, bagi yang sudah terlihat tanda-tanda kematian, maka kemudian dia diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua atau kerabat dengan cara yang baik jika dia meninggalkan harta. Ataupun di dalam ayat yang lain Allah ini berfirman tentang kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian untuk kemudian berjihad ya, walaupun kalian tidak menyukainya. Artinya kalimat kutiba ini jika digunakan di dalam Al-Quran, Allah pasti kemudian mensyariatkan sesuatu yang dia itu dalam pelaksanaannya ini cukup sulit dan berat bagi manusia. Maka seperti itulah ketika Allah memerintahkan tentang puasa dengan menggunakan narasi kutiba. Karena memang puasa ini tidak semudah yang kita bayangkan, tidak sekedar menahan lapar dan haus. Karena dalam puasa ini ada dua hal teman-teman. Ada yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Jika puasa ini sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa, makan, minum, melakukan hubungan suami istri, mungkin puasa ini mudah dan Allah tidak menggunakan kalimat kutibah. Tapi karena puasa ini tidak sekedar menghindari hal-hal yang membatalkan puasanya, tapi kemudian menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, maka ini cukup sulit dan ini cukup kemudian
butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang dilakukan oleh manusia. Maka mari kita berpuasa dengan puasa yang sebaik-baiknya, sehingga kemudian perintah Allah dengan menggunakan fi'il mabni majhul kutiba ini bisa kemudian kita lewati dengan baik, bisa kita laksanakan dengan sempurna, sehingga puasa kita ini menjadi puasa yang kemudian diterima dan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hitung-hitung, kalau kemudian kita lihat berapa kali puasa yang kemudian sudah kita laksanakan, ketika Allah memberikan usia kepada kita sampai 30 tahun, 40 tahun, maka kurang lebih sudah puluhan kali Ramadan yang kemudian kita lewati. Jika dibandingkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, puasa ini diperintahkan oleh Allah tahun kedua Hijriah. Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah. Ini berarti baginda Nabi SAW hanya melewati 9 kali bulan Ramadan seumur hidupnya. Sementara kita sudah melewati dengan kuantitas yang jauh lebih banyak dari baginda Rasul SAW. Ada yang sudah 15 kali, 20, 30, bahkan 40. Maka marilah kita memperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Sehingga kita tidak sekedar kemudian hanya mendapatkan lapar dan haus. Tapi kemudian kita mendapatkan yang jauh lebih besar dari itu, yaitu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani ada 2 makna. Satu, li syiddati ramdha, karena panas yang cukup menyengat di bulan Ramadan, makanya bulan ini dinamakan Ramadan. Karena panas yang kemudian berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Yang kedua, li'annahu yarmudu sayyi'ati bil hasanat. Karena bulan ini adalah bulan di mana dosa manusia itu terbakar dan diganti dengan pahala, ya. Jika kemudian puasanya diterima, maka 2 hal ini semoga kemudian bisa kita dapatkan, dosa kita dibakar, kemudian kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman sekalian, dan kita mendapatkan gelar takwa di bulan Ramadan tahun ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.